Praktikum Bioteknologi Pembuatan Donat secara Fermentasi Created by Kelompok 7. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Alif Maulana, Abdining Rahsajati, dan Fitria Nurmala Dewi. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas praktikum bioteknologi yang diampu oleh Ibu Dr. Haji Tuti Kurniati MPD dan Ibu Ukit MSI. Selamat menyaksikan. Tujuan praktikum. Pertama, mengetahui cara pembuatan donat secara fermentasi dengan baik dan benar. Kedua, mengetahui peran mikroorganisme dalam fermentasi donat. Ketiga, mengetahui perbandingan daya kembang donat berbahan dasar terigu dan donat kentang. Landasan teori. Bioteknologi merupakan penerapan biosains dan teknologi yang melibatkan penerapan organisme hidup atau komponen subselulernya pada industri jasa dan manufaktur serta pengelolaan lingkungan. Bioteknologi dikelompokkan menjadi bioteknologi tradisional dan modern. Adapun pada video kali ini, kita akan membahas terkait dengan bioteknologi tradisional atau bioteknologi konvensional. Jadi, bioteknologi tradisional ini memanfaatkan mikroba untuk memodifikasi bahan dan lingkungan untuk memperoleh suatu produk yang optimal. Beberapa produk bioteknologi konvensional diantaranya kecap, yogurt, keju, nata, kefir, roti atau donat, dan termasuk juga tape dan tempe. Nah, donat merupakan produk yang umumnya menggunakan terigu yang dikembangkan baik oleh bahan pengembang atau yeast yang selanjutnya diolah dengan digoreng menggunakan minyak. Mikroorganisme yang berperan dalam fermentasi donat adalah jamur Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya adalah alat dan bahan yang digunakan. Untuk alat sendiri ada wajan, susuk atau serok, kemudian kompor, baskom, penumbuk, gelas plastik, penggaris, sendok, jam tangan, plastik, dan juga timbangan dan nampan. Sementara untuk bahannya ada minyak goreng, margarin, vermipan, kentang, terigu, gula halus, telur, dan air hangat. Selanjutnya adalah alur kerja. Pertama, membuat ukuran di gelas plastik. Kemudian membuat label dan menempelkannya pada gelas plastik yang telah diberi ukuran. Selanjutnya adalah menghaluskan kentang kukus dengan menggunakan penumbuk. Selanjutnya adalah menimbang terigu sesuai dengan perbandingan, yaitu 225 gram, kemudian gula halus, kentang 75 gram, dan ragi secukupnya. Memasukkan seluruh bahan-bahan adonan ke dalam baskom. Kemudian mengaduknya sampai merata dan juga kalis. Tanda dari adonan kita sudah kalis adalah adonan tersebut tidak akan menempel lagi ke tangan kita. Selanjutnya adalah memasukkan adonan yang telah kalis pada gelas plastik. Dan menutup sisa adonan dalam baskom dengan sebet untuk dibiarkan mengembang. Mencatat pertambahan volume adonan setiap 5 menit sekali selama 30 menit. Langkah kerja selanjutnya adalah membentuk adonan menjadi bentuk donat.
Sebelum donat-donat tersebut digoreng, maka lakukan terlebih dahulu pengukuran terhadap diameter donat. Selanjutnya adalah menggoreng donat dengan minyak panas dan api kecil sampai matang. Tanda donat sudah matang adalah donat tersebut menjadi berwarna kuning kecoklatan atau kuning keemasan. Setelah donat matang, kemudian jangan lupa untuk mengamati perubahan diameter, warna, tekstur, dan rasa pada donat tersebut. Nah, boleh nih teman-teman semuanya untuk menambahkan sedikit atau taburan gula halus supaya donatnya menjadi lebih manis. Selanjutnya adalah hasil pengamatan. Berikut merupakan tabel dan grafik hasil pengamatan pengaruh perbandingan bahan dasar terhadap pertambahan volume adonan. Donat A adalah donat yang berbahan dasar 100% terigu, donat B adalah donat yang berbahan dasar 90% terigu dan 10% kentang, dan donat C 75% terigu dan 25% kentang. Dapat kita lihat bahwa dari ketiga donat tersebut, donat A lah yang memiliki pertambahan volume adonan yang paling tinggi disusul oleh donat B dan kemudian donat C. Begitupun pada grafiknya, kita bisa melihat bahwa donat A lah yang memiliki peningkatan pertambahan volume yang paling tinggi dibandingkan dengan donat B dan donat C. Nah, berikut merupakan tabel hasil pengamatan perubahan donat sebelum dan sesudah digoreng. Adapun yang kita nilai atau yang kita amati adalah diantaranya diameter, kemudian warna, tekstur, dan juga rasanya. Untuk diameter dari ketiga donat tersebut sama-sama mengalami pertambahan. Seperti donat A dari asalnya 3 cm menjadi 7 cm, donat B asalnya 4 cm menjadi 6 cm, dan donat C asalnya 4 cm menjadi 5,5 cm.
Untuk warna, sebelumnya adalah memiliki warna kuning, sesudahnya adalah memiliki warna kuning keemasan. Untuk tekstur, donat A lembut dan lembek sebelum, setelahnya menjadi empuk. Donat B juga lembut dan lembek, setelahnya menjadi empuk dan lembut. Dan untuk donat C, sebelumnya adalah lembut dan lembek, dan setelahnya lembut, empuk, dan juga berporos. Untuk rasa, semuanya memiliki rasa manis, renyah, dan juga enak. Berikut adalah dokumentasi donat sebelum dan sesudah digoreng. Selanjutnya adalah pembahasan. Semua donat yang kami buat mengembang karena adanya proses fermentasi yang diakibatkan oleh adanya ragi. Hal ini sesuai dengan teori Bahri tahun 2018 yang menyatakan bahwa mikroorganisme yang berperan dalam fermentasi donat adalah jamur Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces adalah genus dalam kerajaan jamur yang mencakup banyak jenis ragi. Menurut Munawar tahun 2010, pemakaian ragi dalam adonan sangat berguna untuk mengembangkan adonan karena terjadi proses peragian terhadap gula dan memberi aroma alkohol. Pembuatan donat ragi atau yeast dibutuhkan agar adonan bisa mengembang. Ragi atau yeast biasanya ditambahkan setelah tepung terigu ditambah air lalu diaduk-aduk merata. Setelah itu selanjutnya adonan dibiarkan beberapa waktu. Ragi atau yeast sendiri sebetulnya mikroorganisme, suatu makhluk hidup berukuran kecil, biasanya dari jenis Saccharomyces cerevisiae yang digunakan dalam pembuatan donat ini. Pada kondisi air yang cukup dan adanya makanan bagi ragi atau yeast, khususnya gula, maka yeast akan tumbuh dengan mengubah gula menjadi gas karbon dioksida dan senyawa beraroma. Gas karbon dioksida yang terbentuk kemudian ditahan oleh adonan sehingga adonan menjadi mengembang, sedangkan alkohol dibiarkan menguap. Selanjutnya akan terlihat jika adonan tersebut digoreng akan tampak lebih mengembang dan ukurannya membesar. Hal ini dikarenakan gas akan mengembang jika temperatur tinggi. Hasilnya seperti yang dilihat, donat akan berwarna kekuningan, tetapi jika tidak beruntung, donat akan keras dan padat atau bantat. Selanjutnya adalah kesimpulan. Adapun kesimpulan pada praktikum kali ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama, cara membuat donat yaitu dengan mencampurkan 300 gram tepung terigu, 1 telur ayam, kentang kukus halus, jika memakai kentang, gula halus secukupnya, ragi instan secukupnya, air hangat secukupnya. Kemudian aduk sampai merata dan kalis. Lalu tutup adonan dalam baskom dengan serbet untuk dibiarkan mengembang. Setelah mengembang, goreng dengan minyak panas dan api kecil sampai berwarna kuning keemasan. Kedua, peran mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae dalam fermentasi donat yaitu untuk mengembangkan adonan, mematangkan dan mengempukkan gluten sehingga adonan dapat menangkap gas CO2 yang dihasilkan pada pembuatan donat, membantu terbentuknya aroma dan rasa selama proses fermentasi pada pembuatan donat. Ketiga, donat yang berbahan dasar terigu mengalami pertambahan volume dan diameter yang paling besar daripada dengan donat yang berbahan dasar terigu yang ditambah kentang. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.